الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق الكتاب الكريم. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat ini insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, wallahu rabbul alamin. Dialah Allah yang menguasai, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah, yang maha kekal dan mampu mengurusi alam jagat raya ini. La ta'buduhu sinatun wa la nawm. Allah tidak pernah mengantuk, apalagi yang namanya tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di muka bumi ini. Jadi kita semua adalah miliknya Allah. Seorang istri hanya titipan untuk suaminya, seorang suami hanya titipan untuk istrinya, seorang anak hanya titipan untuk kedua orang tuanya. Jadi kita semua adalah miliknya Allah. Memuji kebesaran Allah, Allahu Akbar, tidak akan pernah habis-habisnya. Oleh sebab itu kaum muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, yang seandainya manusia ingin menghitungnya, maka tak ada bilangan yang mampu mewakili banyaknya. Yang seandainya manusia ingin mengumpulkan nikmat Allah, maka tak ada tempat yang bisa menampungnya. Allah cuma minta satu, syukuri nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna asyabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, kata Allah. Namun ketika kamu ingkar maka ingat azabku sangatlah pedih. Jadi maklum dari ayat tersebut, nikmat Allah bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya, nikmat apapun itu. Sehingga boleh jadi orang kaya bisa masuk surga karena hartanya, orang kaya pun bisa masuk ke dalam neraka karena hartanya. Bersyukur apa tidak bersyukur? Pejabat bisa masuk surga karena jabatannya, tapi pejabat pun bisa masuk ke dalam neraka karena jabatannya. Bersyukur apa tidak bersyukur? Orang alim bisa masuk surga karena ilmunya, orang alim pun bisa masuk ke dalam neraka lebih duluan daripada penyembah berhala. Bersyukur apa tidak bersyukur? Salam dan salawat yang senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang menyelamatkan makhluk yang bernama manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang hidup di dunia ini pasti kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup yang ingin dimurkai oleh Allah. Karena jangankan dimurkai oleh Allah,
dimarahi tetangga saja masih agak puas rasanya dada. Apalagi kalau Allah yang murka kepada kita, kemana kita akan pergi? Padahal alam ini adalah miliknya. Langit tempat kita bernaung dan bumi tempat kita berpijak. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak semua orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dia lakukan maka Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang yang hidup di dunia ini pasti tidak ingin dimurkai oleh Allah, tapi kadang-kadang melakukan perbuatan yang justru membuat Allah murka kepadanya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengawali berangkat dari sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad." Aku cinta, kata Allah, kepada 3 macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi terhadap 3 hal dan 3 semacamnya lagi. Jadi ada 3 hal yang hanya sekedar dicintai oleh Allah, dan ada 3 hal lagi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah golongan tersebut? Yang pertama, uhibbu akhlas saqam. Aku cinta, kata Allah, kepada orang yang pemurah, kepada orang yang ringan tangan, gemar memberikan pertolongan kepada orang lain. Aku cinta kepada orang-orang semacam ini. Di mana Pak, di zaman sekarang ini, seiring dengan semakin tajamnya persaingan hidup, semakin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan pekerjaan jauh daripada memadai, timbullah sikap siapa kamu, siapa saya, ikau kau tom, inak kedong. Kepekaan sosial mulai luntur, bahkan sesama tetangga pun tidak saling mengenal. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang yang pemurah, kepada orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, gemar memberikan pertolongan kepada orang yang memang membutuhkan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu, kata Allah. Ar-Rahimuna yarhamur Rahman irhamu ahla ardi yarhamhum man fis sama. Orang yang punya belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangi yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di langit akan menyayangimu, akan turun rahmatnya Allah. Alangkah indahnya hidup ini jikalau yang berkuasa melindungi yang lemah, jikalau yang kaya menyantuni yang miskin lalu mengulurkan tangan dan memberikan bantuannya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya, maka akan tercipta rahmat dan rahimnya Allah. Tapi kalau sebaliknya, yang kaya malah menyantap yang miskin, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, yang berkuasa malah menindas yang lemah. Oleh sebab itu kaum muslimin di saat sekarang ini, kita bukan cuma butuh orang pintar, tapi kita butuh orang benar. Bahkan di dalam bermasyarakat itu lebih baik benar, tidak terlalu pintar, daripada terlalu pintar tetapi tidak benar. Kalau terlalu pintar tetapi tidak benar, maka hancurlah rakyat. Yang disuruh ngurus beras malah nimbun beras, yang disuruh ngurus laut malah jadi berjatuh, yang disuruh ngurus hukum malah membuat hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang kecil yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau orang kecil yang salah, orang besar yang salah, diam-diam pura-pura tidak tahu. Allah cinta kepada orang yang pemurah, tapi Allah lebih cinta lagi kepada orang miskin pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta, tapi kalau ada orang miskin pemurah, Allah lebih cinta lagi. Sebab kenapa? Contoh misalnya, orang kaya sedekah 5.000 rupiah, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, jumlahnya sama, ikhlasnya sama, tapi pahalanya berbeda. Yang miskin lebih tinggi pahalanya yang sedekah 5.000 rupiah ketimbang orang kaya yang sedekah 5.000 juga rupiah. Sebab kenapa kaum muslimin?
Untuk orang kaya uang 5.000 rupiah apa sih artinya? Tapi untuk orang miskin uang 5.000 rupiah adalah jumlah yang sangat besar. Dia harus keras keringat banting tulang pergi pagi pulang malam, tapi dia berani bersedekah. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan biasanya beliau sedekahkan lebih baik dari apa yang dia pakai. Watak inilah yang kemudian dicontohkan oleh para generasi sahabat, seperti halnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia datang membawa semua hartanya, dia sumbangkan di jalan Allah. Melihat itu Rasul bertanya, "Wahai Abu Bakar, begitu banyak harta yang engkau infakkan untuk fisabilillah ini, apakah engkau sudah simpangkan sebagian hartamu untuk anak dan istrimu di rumah?" Dengan tegas beliau menjawab, "Sudah ya Rasulullah, saya tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan kepada mereka keyakinan bahwa kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kami. Kami tidak hidup melarat, karena harta kami belanjakan di jalan Allah." Watak yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di saat sekarang ini sudah sangat susah kita temukan. Timbul keraguan-raguan. Apa iya? Kalau harta kita belanjakan di jalan Allah, maka Allah akan memberikan balasannya. Padahal dalam hadis qudsi Allah adalah inda syaddi amri. Aku ini menurut prasangka hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, aku pun akan baik adanya. Aku menurut prasangka hambaku saja kepadaku. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah kaum muslimin, maka kata Nabi, harta itu akan berkata, "Kuntu qalilatan fakattartani." Aku ini sedikit kata harta, tapi karena engkau belanjakan aku di jalan Allah, akhirnya aku menjadi banyak. Sedekah 1.000 dibalas 7.000, dikali lagi 100, masih ditambah lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kebajikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kalau kita bersedekah kepada anak yatim, bukan anak yatim yang langsung memberikan balasannya. Kalau kita nyumbang masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan balasannya, tapi Allah melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka. Hadirin sidang jamaah Jumat insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang berikutnya, uhibbu mutawaddi. Aku cinta kata Allah kepada orang yang rendah hati, kepada orang yang memiliki sifat padi. Semakin berisi, semakin menunduk, semakin di puncak, semakin sadar akan kekurangannya. Aku cinta kepada orang yang rendah hati, tetapi aku lebih cinta lagi kata Allah kepada orang kaya tetapi rendah hati. Kaya apapun dia, baik dia kaya karena materi. Orang kaya karena materi disebut hartawan. Baik dia kaya karena ilmu, orang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik dia kaya karena kedudukan, orang kaya karena kedudukan disebut pejabat. Kaya apapun dia, tetapi dia tetap rendah hati. Ini yang perlu kita ketahui bersama kaum muslimin, bahwa pada saat kita terlahir di dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Kalau di saat sekarang ini kita punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah terlena oleh titipan tersebut. Kita jangan pernah terlena oleh indahnya dunia ini. Karena dunia tak lebih dari bayang-bayangan yang semakin kita kejar semakin menjauh. Walaupun bagaimana kita mengejar dunia, dunia tidak akan pernah kita dapatkan. Kemudian dunia ini menjadikan manusia tidak pernah puas-puasnya. Dapat satu, cari dua. Dapat dua, cari tiga. Dapat tiga, cari empat. Begitu seterusnya. Makanya ulama tidak pernah berpesan, kau kejar dunia seperti engkau mengejar fata morgana. Kau sangka air yang bisa menghilangkan kehausan. Justru semakin kau telan, semakin kau haus. Semakin kau telan, semakin kau kering. Semakin kau telan, semakin kau hampa.
dan engkau tidak mendapatkan apa-apa sampai akhirnya kematian tiba. Pada saat itu manusia baru sadar, oh ternyata kematian telah tiba. Manusia itu tidur ketika mereka mati, baru mereka sadar ternyata aku telah terlelap dalam tidur yang panjang. Kemudian golongan yang berikutnya, aku cinta, kata Allah, kepada orang yang bertaubat, kepada orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di masa-masa yang akan datang. Sebaik-baiknya manusia bukan manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan, tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi di masa-masa yang akan datang. Adalah lebih baik jika hidup ini dimulai dari lembaran kelabu hitam sekalipun, namun akhirnya ditutup oleh lembaran-lembaran putih, ketimbang hidup ini dimulai dari lembaran-lembaran putih namun akhirnya ditutup oleh lembaran hitam. Allah Maha Pengampun. Allah tidak pernah bosan mengampuni hambanya, cuma kadang-kadang hambanya yang bosan meminta ampun. Bahkan ada yang mengatakan nanti tua taubatnya. Ingat bahwa ajal tidak ada daya kekuatan yang bisa menghalanginya. Allah cinta kepada orang yang bertaubat, tapi Allah lebih cinta lagi kepada anak muda yang bertaubat. Orang tua bertaubat Allah cinta, tapi kalau ada anak muda yang bertaubat Allah lebih cinta lagi. Sebab kenapa? Sebab masa muda adalah masa di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta keinginan masih terbenak dalam pikirannya, tapi dia sanggup, dia blokir semua, dia salurkan di jalan Allah. Inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tidak akan lama kita hidup di dunia ini. Dunia ini hanyalah ibarat sebuah terminal. Seindah apapun terminal, tidak ada orang yang ingin tinggal di dalamnya. Wal akhiratu khairul laka minad dunya. Sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan yang artinya dunia. Kita semua akan meninggalkan jasad kita. Mudah-mudahan pada saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan yang diterima oleh Allah, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah yang lemah, kita dituntut untuk memperbanyak bekal kita. Tidak hari tanpa bertanya, wal tanzil nafsi ma qaddama lirum. Tanya di bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita. Maka iman dan takwa merupakan modal meraih kemuliaan. Berbicara tentang kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di mata Allah bukan yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi jabatannya, tapi orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang tinggi ketakwaannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah, keselamatan dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai bismillah khutbah yang saya bawakan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.